Jumpa lagi dengan Layar Rio di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Sidang pencemaran nama baik Yangtze berlangsung seperti drama TV. Sidang kasus pencemaran nama baik terhadap Yangtze yang digelar online di Cina baru-baru ini menjadi trending di Weibo. Sang pelaku didenda ratusan ribu yuan. Putusan pengadilan itu disambut positif, tidak hanya oleh para penggemar Yangtze, tapi juga netizen secara umum. Sang tersangka dalam kasus itu adalah salah satu buzzer yang melakukan kampanye negatif terhadap Yangtze. Salah satunya berupa menulis komentar atau postingan yang menjelek-jelekan nama bintang itu. Rupanya beberapa anggota masyarakat di Cina dan Indonesia masih bingung soal hal ini. Mereka mempertanyakan kasus itu, misalnya pencemaran nama baik yang seperti apa dan apa sebabnya. Baidu menulis artikel panjang lebar tentang hal ini. Kali ini Layar Hijau akan mencoba menerjemahkan beberapa bagian. Kasus pencemaran nama baik oleh buzzer ini sebenarnya mirip seperti cerita yang kita lihat dalam drama. Sebelumnya, kita akan membahas istilah buzzer ini. Di Indonesia dan di Cina, bahkan di negara manapun di dunia, ada profesi yang disebut dengan buzzer. Menurut pengamat media sosial Enda Nasution dilansir dari Kompas, buzzer merupakan akun-akun di media sosial yang tidak mempunyai reputasi untuk dipertaruhkan. Mereka biasanya menyebarkan informasi di media sosial. Jenis informasi yang disebar tergantung dari tujuan mereka. Ada yang dipekerjakan untuk mempromosikan artis, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan bisnis. Dan ada juga yang dipekerjakan untuk menyerang atau menjatuhkan pihak lain. Dalam industri hiburan di Cina, penggunaan buzzer juga umum dilakukan. Yangtze adalah salah satu bintang papan atas. Jadi dia tentunya tidak luput dari serangan buzzer dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya. Beberapa waktu yang lalu, pihak manajemen wanita cantik itu mengumumkan jika mereka akan mengambil langkah hukum terhadap para buzzer yang menyerang Yangtze. Kasus ini adalah salah satu langkah konkret yang mereka lakukan. Dari sekian banyak buzzer yang melakukan kampanye negatif terhadap Yangtze, salah satu yang diseret ke meja hijau adalah seorang netizen bernama Zhang. Dia dikenal aktif menjelek-jelekan nama Yangtze di Weibo dalam waktu yang lama. Karena perilakunya yang sudah dianggap melewati batas, tim kuasa hukum wanita itu memutuskan membawa hal ini kerana hukum. Dalam sidang yang digelar online, Zhang tidak mengakui kesalahannya, tapi mengungkapkan jika akun Weibo yang dilaporkan kuasa hukum Yangtze bukanlah miliknya. Zhang mengaku jika akun Weibo miliknya dibajak, jadi dia tidak bertanggung jawab untuk konten yang ada dalam akun itu. Yang tidak disangka adalah selama sidang itu berlangsung, dia berusaha memalsukan bukti. Jadi sebelum hakim mengetuk palu dan membacakan putusan hukum, Zhang sudah dihukum untuk kejahatan lainnya. Pada 13 Mei saat sidang itu berlangsung, Zhang muncul di depan kamera dengan memakai baju pasien dan masker. Dia mengatakan jika kasus ini adalah bentuk ketidakadilan. Dia berkata jika KTP sudah lama hilang dan akun Weibo yang dilaporkan digunakan pihak lain untuk menyebarkan informasi palsu. Dia mengajukan surat keterangan kehilangan KTP dan ponsel yang ditandatangani polisi sebagai buktinya. Pada 19 Juni, pengadilan menemukan jika bukti yang diajukan Zhang adalah bukti palsu. Polisi mengaku jika mereka tidak menerima laporan kehilangan KTP. Karena pemalsuan barang bukti ini, Zhang didenda 100.000 yuan. Kasus ini membuat masyarakat beranggapan jika para buzzer sekarang bisa terkena masalah hukum. Jadi masa di mana orang bisa menulis apa saja di media sosial sudah berakhir. Selain itu, tindakan Zhang memasukkan barang bukti itu dianggap sebagai tindakan yang bodoh. Sepertinya buzzer seperti Zhang memang tidak memiliki kecerdasan yang baik dan buta akan hukum, sehingga dia berpikir bisa memasukkan barang bukti dan menipu pengadilan begitu saja. Selain itu, banyak orang yang beranggapan jika denda 100.000 yuan ini terlalu ringan. Lagi pula dampak tulisan-tulisan Zhang di Weibo terhadap reputasi Yangtze dianggap lebih besar. Dia juga tidak menyadari dan mengakui kesalahannya, malah berusaha menghindari jeratan hukum dengan memasukkan barang bukti. Dalam video sidang di pengadilan, dia terlihat menangis, tapi para netizen berkata jika dia menangis bukan karena menyesal tapi karena ketahuan berbohong dan takut dihukum.
Denda yang diterima Sang adalah denda untuk pemalsuan barang bukti. Kasus pencemaran nama baik Yangsi masih berlangsung. Tentunya, para hakim akan melihat bukti-bukti dan memasukkan perilaku Sang selama sidang sebagai bahan pertimbangan. Semoga saja kasus ini membuka mata semua orang dan membuat mereka menyadari jika kita tidak bisa berbuat seenaknya di dunia maya. Saat ini internet bukan lagi dunia tanpa hukum, di mana orang bebas berbuat sesuka hati.